taubat memiliki 4 syarat. Taubat memiliki 4 syarat. Apa itu? Yang pertama, ahaduha tarku ihyari dzambi. Yang pertama adalah meninggalkan upaya dosa dengan sadar. Berusaha untuk tidak melakukan lagi. Namun jika dalam dirinya ada perasaan atau keinginan untuk kembali kepada maksiat, kembali untuk mengulangi lagi, dulu pernah zina, kemudian dia mencoba untuk taubat dengan sekeras hati, tapi kemudian dalam hati ini masih ada rasa penasaran, Pak, masih bayang-bayang gitu loh. Kadang-kadang lamu nostalgia datang gitu loh. Padahal sudah taubat, sudah pingin banget taubat, pingin banget berhenti. Ada perasaan ingin kembali mengulangi hal yang sama dan tidak mencoba dengan sepenuh hati meninggalkannya. Kalau yang seperti ini disebut dengan mumtani'un anid dzambi ghairi ta'ibin minhu. Ini disebut dengan orang yang mumtani. Apa mumtani? Mumtani itu adalah hanya sekedar mencegah perbuatan dosa, belum sampai kepada tahap taubat. Dia baru sekedar berjaga-jaga aja lah, saya berjaga-jaga agar enggak zina lagi. Saya berjaga-jaga berusaha tidak berzina lagi. Hanya baru mumtani, belum menjadi taib, belum menjadi orang yang taubat. Yang kedua, wasaniyatu ayatuba min dambin qad sabaqa anhu misluhu. Ia bertaubat dari dosa yang pernah dia lakukan. 640 ya, Isyraq ya. 640 benar, Isyraq. Ya. 548. Yang kedua, bertaubat dari dosa yang pernah dilakukan. Ya. Jika ia belum melakukan dosa itu, disebut dengan muttaqiyan atau orang yang menjaga dirinya. Kalau tadi mumtani itu mencegah, ya, mencegah. Tapi kalau muttaqiyan itu menjaga diri. Artinya apa? Artinya yang namanya taubat itu diiringi dengan dosa. Ya. Disebut orang yang bertaubat itu karena orang tersebut pernah melakukan dosa. Bagaimana kita mau taubat orang kita umpama kita nggak melakukan dosa apa-apa, tapi kan nggak ada orang nggak punya dosa. Muttaqiyan, sebagai contoh misalnya begini. Adalah benar ketika ada orang mengatakan bahwa Rasulullah itu senantiasa menjaga diri dari kekufuran, ya, atau muttaqiyan tadi, ya. Adalah benar jika Rasulullah menjaga diri dari kekufuran. Sebaliknya, tidak benar kalau Rasulullah itu bertaubat karena dia pernah kufur. Nah, ini berlaku untuk Rasulullah. Tidak benar dikatakan bahwa Rasulullah itu bertaubat setelah dia melakukan kekufuran. Sebaliknya, dikatakan benar kalau Rasulullah itu menjaga diri dari kekufuran, dan tidak benar seandainya dikatakan bahwa Rasulullah itu bertaubat dari kekufuran karena beliau tidak pernah berbuat kufur dalam bentuk apapun. Karena Rasulullah itu disebut dengan maksum. Lain halnya dengan sahabat Umar.
Kalau sahabat Umar, dia disebut orang yang bertaubat karena beliau pernah melakukan satu kekufuran, ya kan? Kita tahu dalam sejarah bahwa Umar itu sebelum dia masuk Islam, dia orang kafir, sehingga kemudian dia masuk Islam dan bertaubat. Tapi kalau melihat kasus ini, kalau kita melihat kasus yang pertama tadi, kalau begitu kita harus dosa dulu dong kalau ingin bertaubat. Karena kan nggak bisa bertaubat kalau nggak ada dosa, kan begitu. Nah, kita jangan sampai terjebak. Kemudian kita berkata, ya udah, kalau begitu saya dosa aja dulu Toh juga dosa yang kecil-kecil, kan begitu. Kalau ada orang berkata seperti ini, dikhawatirkan nasibnya akan sama seperti Barseso. Masih ingat Bu, Barseso Bu? Masih ingat ceritanya? Barseso itu naudzubillah endingnya beliau su'ul khotimah. Padahal dia adalah orang yang ahli ibadah, ahli taqarrub ilallah, tazkiyatun nafas, ya. Dan ternyata setan yang menggoda orang alim itu jauh lebih alim. Maka ketika sakaratul maut, detik-detik terakhir, di detik-detik terakhir, setan memberikan opsi, kalau Pak Kiai ingin bebas syaratnya menyembah kepadaku, minta ampunan, maka akan aku sampaikan kepada warga RT, Pak Kiai diampuni. Cukup dengan isyarat mata. Benar, takdir Allah tiba. Malaikat Israel datang, selesai, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pelajaran yang sangat penting bagi kita adalah jangan sekali-kali kita melakukan satu kemaksiatan. Kenapa? Karena kita ini nggak tahu di mana kita berakhir dalam hidup ini. Apakah kita pas dalam keadaan di tempat yang baik, di tempat ibadah, atau sebaliknya, apakah kita pas dalam keadaan di tempat maksiat. Tadi yang kedua, kemudian yang ketiga, dosa yang telah disesali atau lalu itu harus ditinggalkan. Ia juga meninggalkan serupa dalam hal kedudukan dan tingkatan, bukan serupa dalam bentuknya. Ini udah saya sampaikan tadi yang pertama, yang sebelum syarat tadi, perkataan Syekh Abu Bakar At-Tortusi tadi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita bertaubat itu adalah semata-mata karena takziman lillahi azza wa jalla, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, murni karena itu. Kemudian kita takut akan ancaman dan hukumannya, murni karena itu, bukan karena ada orientasi dunia, bukan karena ingin duniawi, ya siapa tahu setelah saya taubat kemudian kehidupan saya lebih baik, bukan karena itu, tapi karena Allah. Kalau Allah ridha kepada kita, kehidupan kita pasti akan lebih baik. Bukan karena mencari pujian dan ridha orang lain, bukan karena ingin mencari nama, kedudukan dan nafsu. Ini syarat taubat, ya. Tadi ada 4. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, bukan hanya sekedar tambah ilmu kita, tetapi yang paling penting adalah kita bisa amal sehingga tambah juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kifarat majelis.